Di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya bentuk perasaan dan hati jiwa kamu tuh ke kamu tuh bagaimana dari si pasangan kamu. Karena di sini kan pasti banyak yang unek-uneknya, banyak bagaimana sih mengenai perasaan kamu ya, yang kamu suka dan apa yang kamu inginkan dari pasangan kamu sehingga kok susah sekali untuk mendapatkan hati pikiran dia, hati jiwa dia tuh seperti apa gitu loh. Sepertinya ada lebih banyak unek-uneknya dan susah untuk mendapatkan ataupun kurang meyakinkan bahwa dia tuh benar-benar suka sama kamu ataupun dia suka sama kamu gitu ya. Jadi sini kita akan melihat dari segi empat kartu ini ya, dari kartu sebelah kiri yaitu kucing warna orange. Terus yang kedua adalah kucing warna hitam, yang ketiga kucing warna putih dan keempat adalah kucing warna abu-abu ya. Jadi di sini empat kartu ini kita akan melihat bagaimana sih isi hati jiwa dari si pasangan kamu, apa yang dia inginkan dari kamu, dan seharusnya apa sih yang dia inginkan supaya kalian itu tetap bersatu ataupun mendapatkan sebuah keyakinan yang baik ya dan diri jiwa kamu. Nah, jadi di sini kita akan memulai dari sebelah kiri yaitu kartu pertama itu kucing warna orange ya. Jadi kita di sini kita akan memulai mengambil kartu pertama. Di sini yang saya lihat ada sebuah emosi ya di sini ya. Emosional Anda kurang bagus sekali ya. Jadi di sini sebenarnya apa sih bentuk perasaan yang dia mau, yang dia inginkan ke kamu ya? Di sini ada sebuah keegoisan dan merasa diri dia paling benar ya. Jadi untuk mendapatkan sebuah hal yang baik di sini perlu adanya perbaikan diri ya. Jadi mungkin di sini dia merasa bahwa kamu itu cukup emosional dan sisi egonya terlalu tinggi ya. Jadi perlu adanya perbaikan diri atas emosi yang kamu lakukan gitu. Jadi kalau bisa kamu harus ada sebuah introspeksi diri sehingga kamu bisa melakukan yang terbaik dalam berbentuk pasangan sehingga bisa lebih bersatu padu dengan kejiwaan kalian ya mengenai hubungan. Di sini ada Pentacles, Six of Pentacles. Di sini yang saya lihat ada sebuah kebosanan dalam membentuk hubungan kamu ya. Jadi di sini ada cinta masa lalu dan juga ada cinta masa depan. Jadi di sini ada bertolak belakang ya, bertemu dengan yang namanya cinta-cinta yang dulunya bersemi tapi malah berseminya bersama dengan kamu tapi tidak mendapat hubungan yang baik ya. Jadi uh, di sini sih sebenarnya dia menyayangi kamu, mencintai kamu ya, lebih perhatian tapi yang dia dapatkan itu hanyalah sebuah kebosanan ya. Jadi ya yang sebenarnya perasaan itu yang dia mau itu ya itulah yang akan terjadi adalah merubah diri kamu tuh lebih membaik ya, introspeksi diri karena yang dalam sebuah hubungan ini dia merasa bosan dalam membentuk hubungan yang spesial dengan diri kamu ya. Oke, kita akan lanjut lagi dengan kartu kedua. Oh ya, tapi di sini kita lupa ya. Kita akan melanjutkan. Kita akan melihat uh, dalam bentuk file pertama bentuk perasaan yang dan hati yang dia inginkan dari pasangan kamu ke kamu itu bagaimana ya dari segi dua zodiak ya di sini kita akan lihat ya. Kita akan melihat, kita akan menarik dua kartu. Sun ya. Di sini adalah zodiak Taurus ya. Nah, jadi di sini kamu yang memilih kartu pertama ini adalah zodiak Taurus ya. Jadi misalnya teman-teman yang sudah memilih kartu ini yang tidak sesuai dengan Anda, ya mungkin ini tidak sesuai dengan diri kamu ataupun uh, anda memilih dengan kartu yang lain, mungkin baru bisa berhubungan dengan diri kamu ya. Jadi di sini ini adalah bentuk pencerahan aura ya, yang seperti apa yang pengennya zodiak Taurus itu hatinya tuh ke kamu tuh seperti apa adalah zodiak Taurus ya. Jadi zodiak Taurus tuh pengennya kamu punya kejiwaan diri, pengennya kamu introspeksi diri dan lebih banyak membina diri ke kedepannya jauh lebih membaik ya. Oke.
dengan sikapnya orang berzodiak Taurus ini melambangkan sebagai unsur elemen bumi ya di sini ya. Jadi di sini untuk orang zodiak Taurus itu memiliki sebuah kualitas yang tetap ya. Dan di sini punya perencanaan yang cukup praktis ya. Di sini orang zodiak Taurus itu cukup suka membuat sebuah rencana dan suka berkomitmen diri ya. Sehingga suka menyelesaikan sebuah masalah tanpa Anda suruh. Jadi tekadnya itu adalah sebuah kualitas yang cukup hebat ya jika diambil secara ekstrim ya di sini ya. Jadi di sini juga bisa dibilang untuk orang zodiak Taurus itu lebih suka mengambil sebuah bahaya ataupun sebuah kesulitan ya. Karena di sini zodiak Taurus itu penuh dengan namanya tantangan hidup ya. Jadi di sini untuk orang zodiak Taurus itu uh, cukup ataupun suka membuat sebuah komitmen ya dalam terhadap sebuah rencana. Jadi dia punya sikap yang lebih fleksibel untuk memodifikasinya ya jika perlu ya. Jadi di sini ya hanya saja Anda punya sikap harus bisa menghindari sikap keras kepala ya. Nah, jadi itu cukup bagus ya karena orang zodiak Taurus itu cukup berkomitmen dan cukup dewasa, cukup matang dalam melakukan sebuah tahap perencanaan ya. Jadi di sini untuk kamu, untuk orang zodiak Taurus ya, terhadap pasangan yang dia inginkan ke kamu itu ya satu, ya dia ada pengaruhnya dengan planet matahari ya. Karena kenapa bisa begitu? Karena di sini lebih menunjukkan sebuah ekspresi perasaan dirinya ya. Dan di sini juga lebih banyak melibatkan sebuah harga diri ataupun citra diri ya, individual dan identitas sebuah kreativitas yang pribadi di sini. Di sini kalau saya lihat sini ada sebuah yang ditunjukkan tuh sebagai kejantanan ataupun sebagai gentle ya gini ya. Jadi di sini dia maunya kamu itu lebih dewasa, lebih mandiri, lebih mateng ya. Jadi kalau misalnya ketiganya tidak bisa diharapkan, setidaknya kamu harus bisa lebih introspeksi diri. Setidaknya kamu harus bisa lebih banyak membina diri. Jadi apapun yang kamu mau bisa sama dengan orang zodiak Taurus asalkan kamu harus punya introspeksi diri dan kamu jangan terlalu banyak egois. Karena orang zodiak Taurus itu dia tidak suka yang namanya pusing kepala. Dia tidak suka dibuat ganggu gugat, apalagi dibuat sebuah uh, emosi yang meledak-ledak gitu loh. Jadi kalau misalnya orang zodiak Taurus itu sudah komitmen A ya A, B ya B gitu loh. Jadi dia sangat susah untuk bisa memudarkan keputusan dia. Kalau misalnya dia sudah berpaling muka, kamu harus hati-hati. Kalau dia udah mulai menjauh, kamu udah mulai berhati-hati karena zodiak Taurus itu lebih banyak menghargai dirinya sendiri, gitu ya. Jadi dia tidak mau sampai tercapai sebuah hubungan yang cukup merugikan dirinya sendiri ya. Oke, kini kita akan melanjutkan dengan kartu kedua. Ini adalah kartu kedua dengan kucing warna hitam. Di sini yang saya lihat dengan kartu kedua ada Two of Pentacles. Di sini ada sebuah keberhasilan ya dalam mencapai sebuah keputusan dalam hubungan ya. Tapi di sini yang saya lihat ada Two of Pentacles. Ini sama-sama dua kartu yang sama ya. Jadi di sini dengan penjelasan yang berbeda. Ini kalau saya lihat sih ada rasa malu ya di sini ya. Jadi eh, seperti apa? Ada seperti rasa malu dan ketidakpastian bahwa apakah kamu tuh menjamin sebuah pasangan itu cocok untuk dia di situ ya. Jadi di sini lebih banyak gelisah dan takut ya dalam mempertahankan hubungan ini ke kamu gitu loh. Jadi di sini ada sebuah sebenarnya sih ada sebuah keberhasilan ya. Tapi di sini ada rasa malu dan rasa gengsi ya mengakui bahwa kamu tuh ada sebuah hubungan yang sejoli ataupun sebuah pasangan yang baik ya. Entah kenapa kamu merasa uh, di apa ya ada sesuatu yang membuat diri pasangan kamu tuh merasa diri kamu tuh dia tidak bisa menghargai kamu lebih dekat ataupun lebih jauh gitu. Karena ada sesuatu yang merasa bahwa kamu tuh kurang sesuai ataupun kurang ideal menjadi pasangan dia di sini. Di sini bentuk sebuah perjuangan ya. Itu juga di sini bukannya tidak ada kesabaran untuk menggapai sebuah harapan, tapi di sini sepertinya Anda kurang yakin ya
untuk menghadapi sebuah kenyataan untuk bisa menerima kamu ya. Karena kenapa di sini yang saya lihat sih ada rasa malu ya. Itu yang saya lihat ya. Jadi di sini kartu kedua tuh lebih banyak tidak mendapatkan sebuah kepastian dalam hubungan kamu, sehingga merasa bahwa mungkin di sini ada terikat dengan namanya cinta lama ya. Sehingga di sini mungkin cinta lama masih mungkin bersemi, dan sehingga kurang keyakinan ya, kurang adanya untuk menjalani sebuah hubungan yang lebih baik terhadap diri kamu ya. Coba di sini kita akan lihat dulu zodiak apa yang membuat kamu itu ada sesuai dengan zodiak pasangan ya. Di sini kita akan mengambil 2 kartu ya. Oke, langsung keluar. Di sini yang satu moon, yang satu fire ya di sini ya. Kita akan mengambil satu lagi, kita nggak kelihatan zodiaknya ya. Yaitu zodiak Virgo di sini ya. Oke, di sini kita akan menjelaskan satu persatu ya. Di sini ada zodiak Virgo. Nah, jadi di sini ini ada sebuah obsesi, ada sebuah kepicikan ya, berpikiran picik yang di sini ya. Jadi di sini untuk orang zodiak Virgo tuh terlalu kritis ya dalam soal hubungan ya. Jadi bisa dibilang secara ekstrim eh, punya sebuah kepicikan dalam perkembangan hubungan ini ya. Karena yang saya lihat zodiak Virgo itu elemen bumi, tapi sikapnya itu bisa diubah-ubah ya dengan sikap aslinya. Karena zodiak Virgo itu cukup telaten dengan dirinya dan juga cukup telaten dengan orang lain, sehingga dia tidak mau dirugikan. Dia merasa bahwa ingin selalu mendapatkan yang terbaik, tapi dia selalu canggung dengan orang lain. Itu yang saya lihat ya. Itu juga di sini ada hubungannya dengan moon dan fire. Sini yang menunjukkan bahwa ada sebuah keteraturan, keseimbangan ya, sebuah pentingnya sebuah perubahan ya. Karena di sini ada sesuatu yang diatur melalui emosi, naluri, kata intuisi hati jiwa kamu, dan memori lah dalam bentuk pikiran ya. Sehingga di sini bentuk imajinasi juga cukup banyak ya di sini ya. Jadi di sini banyak isu-isu, banyak mengenai tradisi. Jadi Korean sini kayaknya kurang beradaptasi ya dengan hubungan yang baru ya. Sehingga di sini lebih banyak terikat dengan hubungan yang lama ya, sehingga ada juga hubungan dengan adat istiadat dan kebudayaan. Jadi kurang pas ataupun kurang bisa menghargai si pasangan ini ya. Jadi zodiak Virgo ini lebih banyak menuntut lebih banyak memasang kehendak daripada ada sebuah perubahan dalam diri jiwa kamu ya. Nah, juga di sini ada hubungan dengan fire ya, dengan unsur elemen api. Di sini emosi cukup kuat ya. Di sini juga kurang ada yang fokus dengan hubungan yang baru dan lebih intens ya. Lebih kurang adanya gairah dan kurang adanya dorongan untuk menciptakan sebuah hubungan yang baik ya. Sehingga di sini juga ada sebuah emosi yang cukup kuat ya. Jadi di sini lebih banyak ingin menghancurkan hubungan daripada untuk membuat sebuah kelanggengan hubungan ini ya. Nah, itu juga di sini untuk melakukan sebuah tindakan, apa yang kamu lakukan ini ya kurang adanya sesuatu yang diekspresikan dalam diri jiwa kamu dengan pasangan ya. Sehingga kurang adanya rasa menghormati ataupun menghargai si pasangan ya. Lebih mengikuti hasrat dalam diri jiwa kamu ya, sehingga di sini apapun yang dilakukan tidak sesuai dengan jalannya sebuah hubungan ini ya. Jadi kurang adanya komitmen ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu ketiga. Ini kartu ketiga yaitu kucing warna putih ya. Di sini yang saya lihat ya, hubungan kalian itu cukup monoton sekali ya. Jadi tidak menghasilkan sebuah hubungan yang baik ya. Itu juga di sini ada for checklist, ada sebuah kebiasaan ya dalam diri jiwa kamu ya. Jadi ada rasa kurang perhatian, kurang adanya ketidakpedulian akibat rutinitas ya di sini ya. Jadi sebuah kegiatan yang membuat diri kalian tuh jadi menjauh ya. Jadi di sini
kehidupan kalian tuh, hubungan kalian jalani itu tidak mendapatkan sebuah hal yang baik ya. Jadi hubungan kalian itu tidak ada sebuah keinginan besar untuk meluruskan ataupun membuat hubungan kalian jadi bagus, rukun dan harmonis ya. Nah, jadi di sini ada sebuah emosi yang terpendam ya, rasa egonya juga cukup besar sehingga di sini hubungan kalian itu hanya seperti sebatas itu saja karena tidak ada sebuah harapan yang bisa digapai ya. Karena hubungan kalian itu cukup monoton dan tidak ada sebuah perkembangan dalam hubungan kalian. Coba di sini kita akan melihat zodiak seperti apa yang mewakili kejelasan seperti ini ya. Di sini kita akan menarik dua kartu ya. Sagittarius. Kita akan menarik lagi. Zodiak Cancer ya. Nah, di sini kita akan melihat ada zodiak Sagittarius, ada zodiak Cancer ya. Di sini kita akan menarik lagi satu kartu elemen ya. Wah, bukan elemen, berarti adalah zodiak Gemini ya di sini ya. Berarti ada 3 kartu ya yang mendominasi si pasangan ini ya. Berarti di sini tidak ada unsur yang berpengaruh terhadap planet ataupun elemen ya. Ditarik ketiga kartunya lagi, di sini ada zodiak Gemini, zodiak Cancer dan zodiak Sagittarius ya. Di sini dari pertama itu mengenai hubungan seperti ini. Ini zodiak Sagittarius itu ada termasuk elemen unsur api ya di sini ya. Jadi apinya itu bisa diubah-ubah ya. Jadi cukup mengherankan ataupun cukup kuat untuk mengubah situasi kondisi yang dia hadapi ya. Jadi di sini punya dorongan untuk berusaha ya, lebih banyak menonjol dari sebuah mengikuti sebuah arus yang bisa berubah-ubah ya. Jadi di sini energi Sagittarius itu cukup bisa dibilang memiliki sebuah hal yang ingin melibatkan diri itu ke sesuatu hal yang dia inginkan gitu loh. Jadi di sini lebih banyak merasakan seberapa situasi kondisi yang dia hadapi dan tidak ada rasa tidak pedulian ya, bisa dibilang zodiak Sagittarius itu tidak ada yang namanya kurang adanya hati-hati dalam melakukan ataupun menanggapi sebuah hubungan ya, ataupun dalam cara pola berpikiran Anda ya. Nah, jadi di sini dengan kartu Anda yang kedua yaitu zodiak Cancer, ini termasuk unsur elemen air ya. Nah, jadi di sini zodiak Cancer tuh lebih condongnya lebih sukanya mengambil dalam hal mengambil alih ya, sebuah emosional ya. Itu juga pinter memainkan sebuah peran yang cukup besar ya dalam membentuk sebuah hubungan dan kehidupan kamu ya. Jadi di sini zodiak Cancer itu kurang bisa menghindari yang namanya memanipulasi sebuah emosional ya dari diri sendiri dan orang lain. Jadi di sini lebih banyak terpicu sebuah emosi ya, terpicu sebuah ketidakstabilan dalam keharmonisan hubungan ya. Lalu dengan zodiak yang ketiga yaitu zodiak Gemini itu juga termasuk unsur elemen air ya, yang juga unsurnya bisa diubah-ubah ya, mengikuti arus air ataupun mengikuti bentuk wadahnya ya. Jadi energi untuk zodiak Gemini ini punya energik ya, punya sebuah aliran yang kuat untuk mengikuti arus air ya. Nah, jadi di sini ibaratnya di sini zodiak Gemini itu harus bisa lebih banyak mempertimbangkan setiap opsi ataupun sebuah aspek situasi kondisi ya sebelum mengambil sebuah tindakan. Jadi di sini zodiak Gemini itu lebih banyak mengikuti rasa keingintahuan dan kurang bisa cepat berpuas diri ya. Nah, jadi di sini untuk energi Gemini itu lebih sukanya bergerak dengan sangat cepat dan lebih gampang terganggu ya, lebih gampang emosional dengan sifat dari cara berpikir dan kejiwaan hati kamu di sini. Jadi ada begitu banyak yang ingin diperhatikan ya, tapi kamu harus bisa lebih banyak fokus. Yang paling pertamanya itu ya kamu harus bisa menghindari yang namanya acuh tak acuh, rasa kesombongan dan rasa kesembronoan ya. Nah, jadi di sini ketiga zodiak inilah yang termasuk dengan kejelasan yang tadi mengenai tentang bentuk perasaan dan hati yang bagaimana yang dia inginkan ke kamu ya. Nah, oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu keempat.
Di sini kartu keempat yaitu kucing warna abu-abu ya. Di sini yang saya lihat dari segi hubungan kamu itu eh, sebenarnya sesuai ya dengan tujuan hidup kamu, sesuai dengan komitmen ya, sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah ditargetkan ya terhadap si pasangan kamu ya. Tapi di sini kalau bisa yang dia inginkan tuh kamu harus tetap rendah hati ya. Jangan ada rasa kesombongan, jangan ada tinggi hati karena di sini semuanya itu nanti bakal akan hancur jika itu semua bakal terjadi dengan rasa kesombongan kamu ya. Karena di sini yang dia harapkan itu kamu harus penuh dengan kesabaran ya, jangan harus ada terlalu berambisi ya. Semua target itu akan dilakukan dengan baik asalkan dilakukanlah dengan secara tahap bertahap ya. Jangan merasa bahwa semuanya itu bisa gampang didapatkan ya. Jangan hanya ada dengan rasa kesombongan hati semuanya jadi kacau balau ya, karena di sini bisa mendapat sebuah kemusnahan ataupun kemerosotan dalam hubungan kalian ya. Jadi apapun yang kalian raih di situ, kamu harus bisa lebih banyak mengoreksi batin dan mencari tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya dan tujuan hidup kamu ya. Sehingga di sini tidak menjadi sebuah sia-sia dalam berpengharapan sesuatu ya. Nah, itu yang dia mau dari pasangan kamu. Terus juga di sini ada kartu The Moon. Ini mengatakan bahwa em, tidak ada sebuah hal yang harus dijalankan secara efektif ya. Jadi berdasarkan dari sebuah gambaran, suara ya, di sini juga kalau bisa ya kamu jangan menipu diri sendiri ya. Kamu jangan ada sebuah banyak ilusi dalam hubungan kamu ya. Kamu harus bisa adanya pemulihan ya, meningkatkan sebuah hubungan yang baik ya di sini ya. Karena di sini yang saya lihat kesombongan diri ada, terus yang kedua tidak ada keseimbangan hidup, terus yang ketiga juga tidak ada yang namanya netral dalam menjalin hubungan ini. Karena di sini Anda merasa bahwa mendapatkan sebuah pasangan yang kaya raya ataupun mendapatkan sebuah pasangan yang cukup mapan, cukup telaten ya, mungkin di sini ya. Jadi mungkin Anda merasa bahwa Anda sudah terlepas dari kemiskinan ataupun terlepas dari namanya kesusahan dan penderitaan. Jadi di sini ya bagaimanapun juga kamu harus tetap bisa merendahkan diri. Merendahkan diri bukan berarti kamu menjatuhkan harga diri Anda ya. Kamu harus bisa mengesampingkan rasa kesombongan diri karena di sini sewaktu-waktu pasti Tuhan akan mengambil itu semuanya dan kamu akan bisa hidup dalam kemerosotan ya. Jadi di sini Anda harus tetaplah rendah diri, rendah hati ya, sehingga semuanya itu dapat berjalan dengan baik dan kamu bisa memperoleh sesuatu di luar yang kamu pikirkan ya. Jadi di situ bentuk perasaan, bentuk hati yang dia inginkan itu ke kamu tuh seperti ini ya. Coba kita akan lihat dulu zodiak apa yang mewakili itu semua ya. Di sini saya akan menarik dua kartu ya. Planet Saturn ya. Terus yang kedua adalah planet Mercury ya. Terus yang ketiga kita akan melihat dulu. Karena dua kartu tidak ada zodiaknya, kita akan mengambil lagi kartu ketiga ya. Nah, di sini juga ada kartu fire ya. Nah, kita akan menarik lagi satu kartu ya. Kita akan sampai memunculkan zodiak. Aduh, di sini adalah unsur elemen air ya. Nah, jadi di sini kita akan menarik lagi satu kartu lagi. Di sini semuanya ada hubungannya ya. Planet Neptune ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat dulu ya. Kita akan melihat kita akan mengambil lagi satu kartu ya. Kalau misalnya jika benar-benar tidak ada zodiaknya ya. Nah, di sini adalah planet moon ya, planet bulan. Oke. Di sini kita akan menjelaskan satu persatu ya. Di sini, kalau yang saya lihat di sini ada yang berhubungan dengan unsur elemen air ya. Itu ada yang berhubungan dengan zodiak Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Nah, jadi di sini untuk orang yang berzodiak unsur elemen air itu biasanya berhubungan dengan air itu ada tiga kartu ya, tiga zodiak ya. Sebuah aliran mengikuti arus air ya. Di sini harus ada namanya healing, penyembuhan dalam diri kamu ya. Itu juga kamu harus ada
sebuah keharusan dalam peningkatan spiritual, ya, pengampunan dalam diri jiwa kamu dan orang lainnya. Jadi di sini kamu harus lebih banyak memahami dan dipahami gitu ya. Jadi kamu ya lebih banyak itu ya bisa dibilang dua sisi yang cukup emosional, dua cukup yang membuat diri kamu tuh jadi susah untuk bisa membagikan diri lebih bagus ya. Itu juga di sini dalam sebuah keintiman, dalam sebuah hubungan kamu dan sebuah ekspresi ya. Di sini juga dalam kehidupan kamu itu harus benar-benar bisa membuka hati kamu. Kamu harus bisa membicarakan sebuah isi hati kamu dengan baik. Sebuah kebenaran dalam jiwa kamu ya. Barulah bisa mendapatkan sebuah kebaikan dan kasih sayang. Kamu di sini untuk unsur air ya, seperti zodiak Cancer, Scorpio, dan Pisces, ini kamu lebih banyak terdorong sebuah koneksi dan pikiran ke pasangan kamu ya. Dan kamu lebih banyak mengekspresikan bahwa diri kamu tuh layak untuk membutuhkan sebuah penyembuhan ataupun sebuah kasih sayang dan perhatian pasangan yang dia mau gitu ya. Itu juga di sini uh, dia merasa bahwa dengan begini ya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan ya. Lalu dengan zodiak dengan unsur elemen yang berhubungan dengan fire ya. Di sini fire itu api ya di sini ya. Jadi yang berhubungan dengan zodiak Aries, zodiak Leo dan zodiak Sagittarius ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini lebih banyak lebih kuatnya tuh tentang fokus ya, intens dan kuatnya sebuah emosional ya. Jadi energi api ini cukup bergairah ya, punya sebuah keinginan ataupun kedorongan untuk menciptakan sebuah emosi yang kuat ya dalam sebuah hubungan. Jadi di sini ya bisa juga api yang cukup menakutkan yang bisa sebuah amarah itu menghancurkan ataupun memurnikan sebuah hubungan yang baik ya di sini ya. Jadi tergantung dari diri jiwa kamu bagaimana untuk supaya tidak bertentangan dengan keinginan kamu untuk menghancurkan ataupun membuat sebuah hubungan jadi langgeng ya. Nah, jadi di sini ada sebuah proses yang cukup baik ya untuk melakukan apa yang seharusnya bisa Anda tekad untuk melakukan sebuah hal yang baik. Harus bisa mengikuti hasrat Anda dan lebih banyak menghormati diri sendiri ataupun orang lainnya. Oke, jadi di sini sudah cukup dimengerti ya. Di sini juga ada hubungannya dengan planet Saturn ya. Jadi Saturnus ini ada hubungannya dengan sebuah dorongan ya untuk berambisi sebuah harapan ya. Jadi di sini untuk menerapkan sebuah capaian tujuan, sebuah kehidupan yang aman di sini ya lebih banyak dihadapi sebuah tantangan ya. Jadi apa yang sudah ada di depan mata belum tentu kamu bisa merasakan itu semua hal yang baik ya. Jadi di sini tantangan itu selalu ada untuk menggapai itu semuanya. Jadi nggak selalu gampang untuk meraih sebuah harapan yang baik. Nah, lalu dengan planet Neptune ya, di sini planet Neptunus ini menambahkan bahwa ada sebuah dorongan ya, sebuah kasih sayang dan sebuah hal yang baik untuk pengorbanan ya. Jadi sini perlu adanya keseimbangan antara memberi, antara kedendaman ya. Karena di sini ada sebuah rasa memberi, rasa dendamnya tuh cukup kuat di sini. Jadi uh, bisa dibilang hubungan ini cukup fantastis ya, sehingga sangat susah untuk mendapat sebuah harapan yang benar-benar yang Anda idamkan gitu. Terus juga di sini ada hubungannya dengan planet Mercury ya. Nah, jadi di sini juga harus adanya yang namanya sebuah komunikasi, khususnya pemikiran kamu untuk berbagi ya. Karena di sini untuk planet Mercury itu lebih condongnya pengaruhnya tuh untuk lebih banyak sukanya didengeri, lebih sukanya diperhatian, lebih sukanya itu ada sebuah hal yang baik dalam diri kamu ya. Nah, jadi di sini juga ada sebuah hal yang harus bisa Anda pegang. Ada hubungannya juga dengan planet Moon ya, planet bulan. Di sini ada sebuah keteraturan ataupun menjaga keseimbangan siklus kehidupan kamu ya. Jadi di sini kamu jangan lupa diri, tapi kamu harus tetap bersyukur apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dapatkan mengenai emosi, naluri dan kata intuisi hati jiwa kamu ya, sehingga kamu tidak terpaut dengan kata namanya sebuah imajinasi yang cukup mendalam ya. Nah, jadi di sini itulah
Anda yang memilih kartu keempat ini, itu semua itu ada hubungannya dengan hati jiwa kamu yang bagaimana kamu terapkan dalam diri jiwa kamu ya. Oke, di sini jika memang sesuai dengan Anda syukuri. Jika memang ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Oke teman-teman, di sini Evan Demon pamit dan sampai jumpa.